Nama saya Vina Alia Suraya dengan NPM akhir 023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian proposal penelitian, fungsi utama proposal penelitian, dan juga sistematika penulisan proposal penelitian. Yang pertama yaitu pengertian. Proposal penelitian adalah karya tulis atau dokumen berisi rencana kerja yang mengusulkan suatu penelitian untuk memperoleh persetujuan dan pendanaan. Untuk proposal penelitian ini, isi utamanya adalah gambaran rancangan dari kegiatan penelitian, yang di dalamnya ada hipotesis dan metodologi, juga rencana anggaran biaya untuk penelitian tersebut. Selanjutnya ada 4 fungsi utama dalam penulisan proposal penelitian ilmiah. Yang pertama itu ada mendapat persetujuan dan dana. Jadi pembuatan proposal penelitian ini untuk mengajukan dana kepada instansi atau perusahaan yang ditargetkan untuk membiayai penelitian ini. Lalu yang kedua ada memberikan gambaran untuk menyampaikan maksud, manfaat, dan dampak yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan. Terus yang ketiga ada menjelaskan rencana, menguraikan metodologi dan langkah-langkah penelitian secara sistematis dan jelas. Jadi pembaca akan tahu bagaimana langkah-langkah penelitian ini secara terurut dan rinci. Yang terakhir ada sebagai sarana penelitian. Jadi proposal penelitian ilmiah ini adalah dasar untuk mengajukan segala kebutuhan sarana dan fasilitas yang akan dibutuhkan selama penelitian. Selanjutnya ada sistematika penulisan proposal penelitian. Sistematika penulisan ini adalah hal yang harus ada dalam proposal penelitian. Yang pertama ada latar belakang. Jadi ini mendeskripsikan atau menjelaskan tentang keadaan yang menjadi penyebab adanya penelitian ini atau hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang kedua ada masalah dan tujuan, yaitu apa masalah yang dibahas dan tujuan apa yang ingin dicapai dari hasil penelitian. Yang ketiga ada ruang lingkup, yaitu batasan untuk memfokuskan penelitian. Yang keempat ada kerangka teoritis dan hipotesis, teori pendukung dan prediksi sementara dari hasil penelitian. Dan yang kelima ada metode ilmiah, yaitu penjelasan dari ide tentang bagaimana teknik pengumpulan data dan analisisnya. Yang keenam ada pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan ini berisi dari daftar tim peneliti beserta keahliannya. Yang ketujuh ada fasilitasnya. Apa sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses penelitian. Yang kedelapan ada keuntungan dan kerugian. Jadi analisis manfaat dari resiko kegiatan penelitian ini. Dan yang kesembilan ada lama waktu, estimasi durasi penelitian secara keseluruhan, mulai dari mencari data, mengolah data, hingga hasil akhirnya. Dan yang ke-10 ada jadwal kegiatan. Ini berbeda dari estimasi. Kalau estimasi itu durasinya, kalau jadwal kegiatan ini adalah rincian timeline-nya. Apa yang dilakukan di setiap pelaksanaan tahapan penelitian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat di proposal penelitian. Pertama, ada pendahuluan. Di pendahuluan ini menjelaskan alasan penelitian dilakukan dan apa hasil yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Hal ini disampaikan di awal untuk menjelaskan sejak halaman pertama proposal tingkat urgensi atau arti penting penelitian yang akan dilakukan. Harapannya, isi proposal sudah bisa terbaca dari bab pendahuluan ini, maka perlu disampaikan dengan jelas. Kedua ada latar belakang. Latar belakang penelitian juga masuk di bab pertama bersama dengan pendahuluan. Sesuai namanya, latar belakang menjelaskan alasan dibalik pemilihan topik penelitian. Penelitian bisa menjelaskan alasannya dengan seksama, idealnya menggunakan alasan yang jelas dan konkret. Meskipun begitu, bisa juga menggunakan pengalaman dan penilaian pribadi sebagai latar belakangnya. Sebagai contoh, saat dosen mengambil topik dampak diabetes bagi kesehatan mental keluarga, latar belakangnya sudah bisa dari pengalaman personal saat salah satu orang tua penderita diabetes, sehingga dilakukan penelitian ini.
ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya berbentuk daftar pertanyaan yang menjadi alasan kenapa topik penelitian diambil. Misalnya mengajukan pertanyaan mengenai apa itu diabetes, bagaimana dampaknya bagi pasien, bagaimana dampaknya bagi keluarga pasien, solusi apa yang tepat untuk menjaga mental keluarga pasien. Keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisi cukup menjelaskan jawaban dari pertanyaan di dalam rumusan masalah. Sehingga tujuan penelitian jelas, yakni menjawab berbagai pertanyaan yang melatar belakangi pemilihan topik penelitian. Kelima, manfaat penelitian. Manfaat penelitian juga perlu dicantumkan di dalam proposal yang akan diajukan ke pihak penyedia dana penelitian. Melalui bagian ini, penelitian bisa menjelaskan arti penting dan manfaat besar jika hasil penelitian berhasil ditemukan. 6. Tinjauan pustaka. Pada bab ini, peneliti menjabarkan berbagai metode serta teori penelitian yang akan digunakan agar relevan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga ada proses untuk menjelaskan teori penelitian di bab landasan teori yang kemudian digunakan sebagai dasar penelitian. 7. Landasan teori. Landasan teori mencakupi seluruh teori hasil penelitian sebelumnya yang bisa menjadi dasar penelitian, maupun yang memperkuat topik penelitian yang diambil. Tanpa landasan teori, maka topik penelitian dianggap kurang relevan. 8. Metode penelitian. Sebuah penelitian tentu menggunakan metode tertentu. Metode ini perlu dijelaskan di dalam proposal penelitian. Tentunya masuk ke bab khusus, yaitu bab metode penelitian. Isinya menjelaskan jenis metode penelitian yang digunakan serta alasan kenapa metode ini digunakan, sehingga penelitian yang dilakukan jelas dan terstruktur. 9. Kerangka penelitian. Secara sederhana, bab ini merupakan ringkasan dari seluruh bab di dalam proposal yang dijelaskan lebih singkat dan jelas. Terakhir, ada bab penutup yang berisi kesimpulan dari rencana kegiatan penelitian yang diajukan. Selain berisi kesimpulan, bab ini juga berisi daftar pustaka yang mencantumkan seluruh referensi yang menjadi dasar penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadila Mahadewi dengan NPM akhir 089. Di sini saya ingin menjelaskan tentang unsur proposal kegiatan. Proposal kegiatan memiliki 8 unsur. Yang pertama, unsur proposal secara umum adalah judul atau nama kegiatan yang mencerminkan aktivitas yang akan dilakukan. Unsur ini menggambarkan gagasan pokok dari proposal tersebut. Misalnya, jika proposal tentang kegiatan sosial, judulnya bisa proposal kegiatan bakti sosial di Desa Sukamaju. Yang kedua, setelah menentukan judul, langkah selanjutnya adalah menulis latar belakang. Bagian ini berisi penjelasan tentang alasan mengapa kita ini perlu dilakukan. Di sini penulis menjelaskan masalah, kebutuhan atau situasi yang mendorong munculnya ide kegiatan tersebut. Yang ketiga, tujuan kegiatan adalah salah satu bagian penting dalam proposal. Bagian ini menjelaskan apa yang ingin dicapai dari kegiatan yang direncanakan. Dengan menulis tujuan secara jelas, pembaca bisa memahami arah dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya ada tema. Tema adalah garis besar atau ide utama dari kegiatan yang akan dilakukan. Tema ini menunjukkan arah kegiatan dan membantu pembaca memahami topik atau fokus dari kegiatan tersebut. Yang kelima, sasaran dan peserta. Bagian ini menjelaskan siapa yang menjadi target atau peserta dari kegiatan. Misalnya, kegiatan ditunjukkan untuk siswa, SMA, mahasiswa, atau masyarakat umum. Informasi ini penting agar pembaca tahu siapa yang akan ikut serta dan siapa yang akan menerima manfaat dari kegiatan tersebut. Yang keenam ada tempat, waktu, dan susunan kepanitiaan. Dalam proposal, kita juga harus menulis di mana dan kapan kegiatan akan dilakukan. Kegiatan ini penting agar pelaksanaan kegiatan jelas dan terencana. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya.
Bagian ini berisi rincian tentang biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan. Anggaran harus ditulis secara masuk akal dan seimbang antara pemasukan atau dana yang tersedia dan pengeluaran atau kebutuhan dana. Pencatatan ini penting agar bisa berjalan lancar tanpa kekurangan dana. Dan yang terakhir ada penutup. Di bagian penutup biasanya berisi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung atau akan mendukung kegiatan. Selain itu, penulis juga bisa menyampaikan harapan agar proposal ini bisa diterima dan kegiatan bisa berjalan sesuai rencana. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kaidah bahasa dalam penyusunan proposal. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dava Alfatina Kutama dengan NPM akhir 053. Bahasa harus sesuai dengan EYD. EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Dalam penyusunan proposal, wajib hukumnya menggunakan bahasa yang baku dan formal sesuai dengan tata bahasa dan kaidah ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, menggunakan kalimat yang efektif. Dalam penyusunan proposal, tidak disarankan untuk menggunakan kalimat yang berbelit-belit karena dapat menyulitkan pihak lain dalam memahami proposal yang diberikan. Jika pembuat proposal menggunakan kalimat yang berbelit-belit, maka penerima proposal akan sulit untuk menerima atau memahami apa yang membuat proposal ingin sampaikan. Oke, yang ketiga adalah menggunakan kata kerja tindakan. Tujuan penggunaan kata kerja tindakan adalah supaya pihak penerima proposal dapat memahami rencana dan tujuan yang diajukan. Misalnya, rencana proposal itu dibuat untuk apa dan tujuan proposal itu dibuat untuk apa, agar pihak penerima bisa memahami dengan jelas rencana dan tujuan yang diajukan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakan Fawaz dengan NPM akhir 013. Baiklah, selanjutnya yang keempat, menggunakan kalimat perincian. Manfaat penggunaan kalimat perincian adalah untuk menguraikan hal-hal yang akan disampaikan dalam proposal. Contoh kalimat perincian adalah pertama, kedua, ketiga, seterusnya, berikutnya, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat pendefinisian. Tujuan penggunaan kalimat pendefinisian adalah untuk mendeskripsikan hal-hal yang dirumuskan dalam proposal. Kalimat pendefinisian menggunakan kata-kata adalah, merupakan, yaitu, yakni, dan lain sebagainya.